Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang kami terima di dalam hidup kami. Secara khusus kami bersyukur atas sabda-Mu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami baca, renungkan, dan kami wujudkan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga bersyukur karena berkat bimbingan-Mu, Gereja Katolik yang ada di Indonesia telah menetapkan bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan ini kami diajak untuk memberi perhatian pada sabda-Mu yang tertuang dalam Kitab Suci. Dalam rangka menyemarakan bulan Kitab Suci Nasional ini, di keuskupan kami diadakan beberapa lomba. Hari ini kami akan mengumumkan kejuaraan lomba. Kami mohon berkatilah seluruh rangkaian acara pengumuman lomba ini agar berjalan dengan baik, membawa sukacita dan kegembiraan bagi kami semua. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang mulia Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, Pastor Pikjen, Pastor Mikael Manurung, OFMK, para pastor paroki, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini akan disampaikan kepada kita pengumuman kejuaraan lomba dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional 2022. Tahun 2022, keuskupan kita mendalami fokus pastoral tentang keluarga sumber panggilan. Tujuan dari fokus pastoral ini untuk menumbuhkan benih-benih panggilan di dalam keluarga. Salah satu sumber inspirasi untuk menumbuhkan panggilan adalah Kitab Suci. Tema Bulan Kitab Suci Nasional di keuskupan kita disesuaikan dengan fokus pastoral. Tema BKSN kita yakni siap sedia mendukung panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati. Di keuskupan kita sungguh diupayakan agar BKSN itu gemanya terasa. Berbagai cara diupayakan mulai dari pembuatan bahan, sosialisasi, pendalaman, katekese, kursus kitab suci, lomba tingkat paroki, dan lomba tingkat keuskupan. Semua kegiatan ini bermuara pada meningkatnya kecintaan umat pada kitab suci dan menumbuhkan panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati. Tentang lomba tingkat keuskupan, ketika diadakan sosialisasi bahan BKSN 2022, kami sudah meminta tanggapan dari paroki-paroki sehubungan dengan pelaksanaan lomba, termasuk menyangkut jenis lombanya. Ini kami buat karena dalam lomba-lomba sebelumnya kami melihat bahwa persentase keikutsertaan paroki tergolong rendah. Kami yakin untuk tetap mengadakan lomba karena pada umumnya paroki setuju lomba diadakan. Setelah sosialisasi, kemudian surat tentang lomba kami edarkan per 10 Agustus 2022. Ada waktu 1 bulan lebih untuk mempersiapkan lomba karena pengiriman karya pada tanggal 14 September 2022. Apa yang terjadi? Bukannya meningkat, dari lomba yang diadakan sebelumnya justru malah menurun. Dari 64 paroki hanya ada 27 paroki yang terlibat dalam lomba storytelling kitab suci. 11 paroki yang ikut lomba dramatisasi. 23 paroki yang ikut dalam lomba gerak dan lagu. Keikutsertaan paroki tidak mencapai 50%. Untuk sekolah tingkat SMP yang ikut berpartisipasi ada 30 sekolah.
Tentu ada sedikit rasa kecewa, namun tetaplah lebih besar sukacita karena masih ada yang berpartisipasi dan mereka yang berpartisipasi telah memberikan efek kepada yang lainnya. Pertanggal 20 September 2022, seluruh karya sudah diupload di akun YouTube Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Setelah diupload, karya kemudian diminta untuk ditonton dan di-share. Total ada 104 video, 11 video dramatisasi, 39 video storytelling, 30 video cover dan klip, dan 24 video gerak dan lagu. Total viewers untuk ke 104 video itu adalah 75.202 viewers. Data ini per 28 September 2022 pukul 9 WIB. Sekarang tentu data itu pastilah bertambah. Kami berharap bahwa ke depan kita akan semakin saling mendukung demi perkembangan gereja di Keuskupan Agung Medan ini. Kita semua dipanggil untuk berjalan bersama sebagaimana diamanatkan oleh Sinode para Uskup yang sedang berlangsung saat ini. Kami sangat terbuka pada masukan-masukan yang berguna demi kemajuan pelayanan kita ke depan, khususnya dalam bidang kerasulan kitab suci. Kerasulan kitab suci harus semakin ditingkatkan agar semakin banyak umat yang mencintai kitab suci dan mencintai Allah yang diimaninya dan pada akhirnya mengalami keselamatan. Pada akhirnya, kami mengucapkan limpah terima kasih kepada paroki-paroki yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kepada kita semua yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini membawa berkat bagi kita dan semoga juga benih-benih panggilan di tengah keluarga semakin bertumbuh dan berkembang. Kami mohon maaf bila ada yang kurang. Kejuaraan lomba ini akan diumumkan. Juara yang diambil adalah juara 1, 2, 3, dan harapan. Juga ada juara viewers terbanyak untuk setiap kategori lomba. Tidak semua mendapat juara, tapi kita semua sudah menjadi pewarta-pewarta sabda Allah. Mari kita tetap bersukacita. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kami akan mengumumkan juara lomba gerak dan lagu kitab suci. Sebelumnya, mari kita lihat para peserta yang masuk nominasi. Ini dia peserta yang masuk nominasi.
nominasinya. Sekarang mari kita dengarkan baik-baik urutan kejuaraannya. Juara Harapan dengan jumlah skor 86,9 dan judul lagu Pasti Bisa. Jatuh ke tangan Paroki Helvetia. Juara ketiga dengan jumlah skor 87 dan judul lagu Janganlah Takut. Jatuh ke tangan Paroki Palipi. Selanjutnya, juara kedua dengan jumlah skor 90,2 dan judul lagu Janganlah Takut. Jatuh ke tangan Paroki Tanjung Selamat. Selanjutnya kita akan dengarkan juara 1 dengan jumlah skor 95,5 dan judul lagu Pasti Bisa. Jatuh ke tangan Paroki Sidikalang. Selamat untuk Sidikalang, Tanjung Selamat, Paroki Palipi dan Paroki Helvetia. Selanjutnya untuk kategori lomba gerak dan lagu kitab suci, viewers terbanyak dengan jumlah viewers sebanyak 1.854 jatuh ke tangan Paroki Sidikalang. Demikianlah pengumuman lomba gerak dan lagu kitab suci. Semangat! Sekarang mari kita dengarkan kejuaraan lomba storytelling kitab suci. Sebelumnya mari kita saksikan peserta yang masuk nominasi. Maka hamba mohon kepadamu, berikanlah kepada hambamu ini 1 orang anak laki-laki. Aku berjanji kepadamu, akan memberikannya kepadamu seumur hidupnya, dan pisau cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan-Mu, Tuanku Raja. Tetapi jikapun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Melihat kejadian itu, berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, yang telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan mereka." Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang aku dirikan. Lantas, apabila kamu berkenan, Juara Harapan
dengan skor 93,41 dengan kutipan Kitab Samuel yang pertama bab 1 ayat 1 sampai 28. Jatuh ke tangan Helena Purba dari paroki Jalan Asahan. Juara 3 dengan skor 93,92. Kutipan dari Kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai dengan 30. Jatuh ke tangan Francisca dari paroki Deli Tua. Juara 2 dengan skor 95,41 dari kutipan Kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Jatuh ke tangan Teresia Sitinjak dari paroki Jalan Sibolga. Juara 1 dengan skor 97,21. Kutipan dari Kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai dengan 30. Jatuh ke tangan Baby Grace Hutajulu dari paroki Helvetia. Selanjutnya untuk kategori storytelling kitab suci, viewers terbanyak jatuh ke tangan Amika Borubarus dari paroki Tanjung Balai dengan viewers 2123. Demikianlah pengumuman kejuaraan lomba storytelling kitab suci. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman kejuaraan lomba cover dan klip lagu Kitab Suci. Sebelumnya, mari kita saksikan dulu para peserta yang masuk ke dalam nominasi. Mari kita saksikan sama-sama. Janji dalam
dengan skor 88,17 dengan judul lagu Agar Aku Tetap Jadi Milikmu. Jatuh ke tangan SMP Santa Lucia Dolok Sanggup. Juara 3 dengan total skor 88,67 dengan judul lagu Sukacita di Dalam Yesus. Jatuh ke tangan SMP Deli Murni Deli Tua. Juara 2 dengan skor 89,5 dengan judul lagu Kaya di Hadapan Allah. Jatuh ke tangan SMP Saverius 2 Kabanjahe. Dan juara 1 dengan total skor 90, judul lagu Sukacita di Dalam Yesus, jatuh ke tangan SMP Santo Yosef Tanjung Selamat. Selamat kepada para juara. Selanjutnya, untuk kategori lomba cover dan klip lagu kitab suci, peserta dengan viewers terbanyak jatuh ke tangan SMP Santo Yosef Tanjung Selamat dengan jumlah viewers 3.925 viewers. Demikian pengumuman lomba cover dan klip lagu kitab suci. Sekali lagi, selamat kepada para juara. Selanjutnya, kami akan mengumumkan juara lomba dramatisasi kitab suci. Sebelumnya mari kita lihat para peserta yang masuk nominasi. Ini dia peserta yang masuk nominasi. Menyaksikan sikap Hana, Elkana bertanya kepada Hana. Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Mau sampai kapan? Perempuan mandul, kau lihat kan, kasih Allah dan kasih suamiku melimpah untukku. Dari tahun ke tahun kami selalu mendapatkan 5 bagian kurban bakaran. Sedangkan kau, apa yang kau pikirkan, istriku? Kau terlihat tidak bersemangat hari ini. Bahkan kau tidak menyentuh makanan sedikit pun. Aku sedih, suamiku, karena aku tidak bisa memberikan keturunan untukmu. Bukankah aku lebih berharga dari 10 laki-laki untukmu? Tidurlah. Juara harapan 1 dengan skor nilai 80 diraih oleh Paroki Sidikala. Juara 3 dengan jumlah nilai 82 diraih oleh Paroki Jalan Sibolga. Juara 2 dengan skor nilai
86 diraih oleh Paroki Jalan Medan, dan juara 1 dengan skor nilai 91 diraih oleh Paroki Tanjung Selamat. Viewers terbanyak dengan jumlah 1.252 diraih oleh Paroki Brian Pasar Bengkel. Demikianlah pengumuman lomba ini kami sampaikan atas nama Dewan Juri. Hasil lomba ini tidak dapat diganggu-gugat. Sekali lagi kami berharap bahwa kita semua bersukacita mendengarkan pengumuman ini. Selamat kepada para juara dan tetap semangat untuk kita semua. Sekarang marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Kami juga sangat bersyukur karena Engkau menganugerahkan sabdamu yang tertuang dalam kitab suci kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan momen bulan kitab suci nasional kepada kami, yang kami isi dengan berbagai kegiatan demi semakin mendekatkan diri pada sabdamu. Salah satunya melalui lomba. Berkatilah segala upaya kami, semoga karena inspirasi dari kitab suci, pada akhirnya di dalam keluarga semakin bertumbuh dan berkembang benih-benih panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati. Hari ini pengumuman juara lomba telah disampaikan. Kami berterima kasih karena acara pengumuman Engkau berkati sehingga berjalan dengan baik. Berkatilah seluruh paroki dan peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan berkati pula keuskupan kami. Semoga keuskupan kami semakin maju dan berkembang dalam iman. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.